Pratiwi Channel. Setelah menunggu cukup lama, sequel dari film zombie yang cukup fenomenal di tahun 2017 lalu, Train to Busan Peninsula sudah bisa ditonton dan dinikmati oleh para pencinta movie dengan tema makhluk mengerikan yang haus akan darah manusia ini, biasa dikenal dengan zombie itu. Jadi udah bisa ditonton sekarang gitu kan. Memang butuh waktu cukup lama karena kepastian tayangnya film ini pun beberapa kali itu sempat ditunda karena adanya pandemi ini gitu kan. Tapi apapun itu, sekarang film ini tuh sudah bisa ditonton secara universal. Jadi untuk kalian yang hobi dengan film-film zombie, nah Train to Busan Peninsula ini udah bisa ditonton gitu. Walaupun masih mengangkat tema yang sama yaitu zombie, tapi dari segi cerita utama Train to Busan Peninsula dengan pendahulunya ini jauh sangat berbeda. So di video kali ini mari kita bahas performa dari Train to Busan Peninsula ini, apakah berhasil menyaingi ketenaran dari pendahulunya yang digawangi oleh aktor kawakan yang diidolakan oleh banyak orang itu, Gong Yoo, atau malah sebaliknya Peninsula ini malah jadi film zombie biasa aja yang malah melempem di beberapa aspek. So langsung aja, ini dia Train to Busan Peninsula. 미쳤어? 거길 또 들어간다고? You get the truck, come back with the money. That's $2.5 million per head. If you come back alive. 진짜네. Kehidupan berlanjut setelah Korea diserang oleh wabah mengerikan itu. Seoul dan beberapa kota di Korea diperlihatkan babak belur, gedung-gedung hancur, mobil-mobil berserakan, dan teriakan serta sorakan manusia terdengar di mana-mana untuk minta diselamatkan. Dan selang 4 tahun berlalu, Korea menjelma menjadi kota mati yang di setiap sudutnya diisi oleh zombie ini. Dan ada seorang prajurit yang bernama Jong Sok, yang mana di masa lalu dia juga punya cerita pilu akibat teror zombie ini, diberikan misi untuk kembali ke tanah air, seperti menghadang nyawa untuk masuk kembali ke kerumunan zombie. Hal seperti itulah kira-kira cerita utama dari film ini. Peninsula adalah sequel suatu film yang tidak mengharuskan kita untuk menonton film yang pertamanya, karena dari segi cerita tidak ada keterkaitan sama sekali. Tapi kalau misalnya nih kita bahas teori mengenai kengerian teror zombie yang diberikan, mana yang lebih meneror gitu kan, maka saya pribadi sih lebih memilih Train to Busan yang pertama, karena teror zombie yang disajikan itu lebih dapat memancing kengerian dan ketakutan kita pada saat nonton ini. Walaupun di Peninsula ini jumlah zombinya jauh lebih banyak dari segi kuantitas dan bahkan berkali-kali lipat dari film yang pertamanya, tapi saya merasa zombie di Peninsula ini tidak punya power yang cukup kuat untuk menyerang ketakutan kita, kengerian kita saat menontonnya. Hal ini mungkin disebabkan karena konflik utama yang coba disajikan di Peninsula ini lebih mengedepankan krisis kemanusiaan dan after effect-nya orang-orang yang tersisa akibat wabah tersebut. Jadi ya ini lebih kepada perseteruan orang-orang yang tersisa dan harus survive dengan kehidupan ya berbarengan dengan zombie ini gitu. Sehingga zombie di Peninsula ini hanya dianggap sebagai monster mengerikan tapi tidak menjadi ancaman gitu loh. Dan ketika film ini lebih mengedepankan konflik dengan manusia sesama manusianya itu, akan tetapi saya merasa polemik dari nilai konfliknya ini rendah sekali gitu kan. Meran antagonisnya ini tidak jauh lebih menyeramkan, tidak jauh lebih tidak jauh lebih memberikan teror dari zombinya. Jadi menurut saya konflik utama dari film zombie ini masih ngambang gitu kan. Apakah mereka akan berkutat di zombinya atau mereka lebih berfokus ke antagonis gitu. Beberapa kali juga mereka mencoba menyajikan beberapa adegan emosional ya, yang tujuannya itu untuk menyerang simpati dan emosional kita gitu sebagai penonton. Tapi entah kenapa saya
malah di adegan-adegan emosional itu tidak tersentuh sama sekali. Tersebut mungkin dikarenakan kurangnya pendalaman hubungan antara karakter dengan karakter utamanya gitu. Harusnya saya bisa sedih gitu kan dengan scenes atau adegan ketika di akhir ya, yang pas kakeknya karakter cewek ini meninggal gitu kan. Oke, ini adegan sedih tapi tidak sampai pada tahap yang mengharukan gitu. Pesona Kang Dong-won sebagai karakter utama di film ini yang memerankan karakter Jong-suk tidak digali dengan sangat baik, sehingga kehadiran dia sebagai karakter Jong-suk di film ini tidak terlalu vital, yang yang bisa membuat kita mengingat karismanya di dalam film ini. Balik lagi ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan pesonanya Gong Yoo di Train to Busan 1, ya bener-bener keren banget. Jadi Train to Busan 1 oke, kita langsung bisa ingat Gong Yoo gitu. Tapi kalau untuk Kang Dong-won kurang aja gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara teknik nih, rata-rata film ini menggunakan bantuan CGI ya. Karena ya setup yang dibangun itu rata-rata memang CGI banget gitu. Tapi beberapa ada yang sangat baik sekali proses pembuatan CGI-nya, tapi ada juga beberapa yang miss gitu dan kelihatan banget masih kasar sekali gitu CGI-nya. Tapi sangat diapresiasi untuk beberapa CGI yang berhasil dieksekusi dengan sangat baik. Mereka berhasil menciptakan set kota gelap, berantakan, dan detail-detail manusia yang tersisa akibat wabah zombie ini juga digambarkan dengan sangat baik. Beberapa pemeran di sini memang dibuat dekil, berantakan, kumuh gitu. Itu merupakan hal yang sangat perlu diapresiasi dari segi wardrobe-nya gitu. Apalagi penggunaan properti penunjang seperti penggunaan pistol dan lain-lainnya juga benar-benar terlihat profesional. Jikalau film ini dari awal tidak diembel-embelkan sebagai film zombie, melainkan film action belaka aja, maka saya merasa untuk beberapa adegan yang ada di film ini sudah tergambarkan dengan sangat baik. Saya enjoy dengan adegan kejar-kejaran mereka pada saat di atas mobil itu. Kalau misalnya film ini hanya genre action, nah itu sudah sangat berhasil mewakili adegan action yang baiknya gitu. Tapi karena ini fokus utamanya ada zombie, saya merasa kurang aja gitu porsi zombinya gitu. Tapi secara keseluruhan Train to Busan Peninsula ini adalah sudut pandang baru dalam memandang film zombie gitu kan. Sekali lagi apa yang udah saya sebutkan sebelumnya ini saya barengi dengan pendapat pribadi, jadi mungkin ada pendapatnya yang nggak sesuai dengan teman juga mungkin, dan itu wajar gitu kan, karena kita punya selera film masing-masing. So, saya rasa segitu dulu review singkat saya untuk film Train to Busan Peninsula ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau misalnya teman-teman suka, dan juga subscribe channel ini dengan cara klik tombol yang bertuliskan subscribe atau langganan di bawah itu. Jangan lupa untuk diklik. So, I think enough for today. Thank you so much for watching this video, and once again I said to you, don't forget to subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.